بسم الله الرحمن الرحيم. Silahkan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di acara Zoom, selamat datang, selamat malam. Semua sehat walafiat. Semoga semuanya berkah, semuanya lancar. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama. Dan ini saya lihat juga banyak teman-teman yang baru hadir pertama kali ya. Pak teman-teman yang baru hadir ataupun sudah sering hadir di sini, disebutkan dulu dari kota mana aja di sini, bisa tulis di komentarnya biar kita tahu, biar kenal semuanya. Karena zaman dulu kan orang bilang nggak kenal nggak sayang. Kita ingin tahu coba teman-teman dari mana saja, bisa dituliskan di komentarnya. Ada yang dari Solo ini saya lihat, ada juga yang dari Bandung, ada Pak Moko di Bandung juga. Ya, di Jogja, di Cilacap, Bururi, selamat datang. Dan Bapak Ibu sekalian, di malam hari nanti kita akan belajar bersama tentang apa sih produk-produk dari Etera Care. Dan saya sendiri hari ini sudah mungkin lebih dari 10 kali ikut cara Zoom seperti ini. Tetapi setiap kali kita belajar, selalu ada hal yang baru. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian nanti juga akan dapat materi yang bagus sekali. Karena malam hari ini pembicaraan juga luar biasa. Ada Ustadz Yudi Faisal. Selamat malam Ustadz Yudi. Malam. Ya. Luar biasa. Nanti Ustadz Yudi akan menyampaikan tentang produk Etera Care, dan nanti mungkin bisa juga nanti Pak Yuna atau Pak Dedi Subayantoro yang mungkin bisa hadir nanti di acara selanjutnya. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk suara apakah semuanya bisa dengarkan dengan jelas? Jelas. Ya, untuk kameranya bisa dibuka aja, enggak apa-apa, biar kita kelihatan dulu ya, biar wajahnya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kelihatan. Nanti malu, enggak apa-apa. Akan sering di acara Zoom karena Etera Care luar biasa. Kalau di perusahaan lain kita mungkin harus berbayar ya, tapi di Etera Care ini kita diuntungkan dengan teknologi produknya, diuntungkan dengan perusahaan luar biasa, semua disupport. Ini yang lain kita masuk di komentar dulu, kota-kota mana saja yang ada di sini, sambil nunggu teman-teman yang lain. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian mau mengasih ada register dulu ya di grup-grup yang lain biar teman-teman juga bisa ikut. Sayang sekali kalau kita acara bagus tapi yang lain nanti kita nggak bisa ngikutin. Oh, yang dari Pasuruan, Pak Zen, ya, ini yang sering biasa ya juga beliau. Kalau Pak Zen di Pasuruan, saya ucapkan selamat datang semuanya, dan saya doakan supaya yang datang di malam hari ini omsetnya meledak di akhir bulan November. Semua amin. Peringkat baru muncul, One Star Total, dan kita tidak lagi bicara Future Star. Di grup Pak Yuna kita bicara sekarang One Star Manager Pak Yuna. Kalau Future Star mungkin masih kurang greget Pak Yuna. Jadi saya doakan teman-teman semuanya minimal impinya One Star Manager ke atas. Insya Allah semuanya bulan ini masuk di sana. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Selamat datang, selamat malam. Dan tidak berlama lagi nanti waktu kita terbatas. Selanjutnya waktu saya serahkan ke Ustadz Yudi Faisal yang akan menyampaikan tentang produk-produk Etera Care, manfaatnya apa. Silahkan nanti Bapak Ibu yang mau catat silahkan dicatat, dan yang mau ditanyakan nanti di akhir sesi biar ditanyakan. Itu dari saya. Ustadz Yudi silahkan nanti untuk selanjutnya menyampaikan tentang produk-produk Etera Care. Baik, terima kasih Pak Tanto. Suara saya cukup jelas ya. Cukup jelas Pak Tanto suara saya. Jelas sekali di sini. Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Segala puji bagi Allah yang sudah menghadirkan kita di sini
Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan usahanya, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Rob. Yang saya hormati di malam hari ini yang sangat luar biasa, ada 40 orang yang hadir. Saya doakan yang 40 orang ini adalah orang-orang yang sukses, yang selalu diberikan kesehatan, yang punya jiwa optimis, vibrasinya positif, dan membenar orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadikan dirinya adalah orang-orang yang pemenang, orang-orang yang sukses. Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya sedikit sharing yang sangat luar biasa ya. Saya mengenal Interaker kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu, ya, dikenalkan oleh Pak Dedi. Waktu itu saya dominasi ada sakit sekitar di dada, ya. Saya coba identifikasi, kayaknya ada sumbatan ke arah jantung, dan ke liver. Dan coba di beberapa kali terapi, kurang lebih 3 kali terapi. Kok enakan ya, kok mendingan ya. Nah dari situlah saya langsung membeli alat ini karena sumbatan itu sangat mengganggu sekali, ya. Dan yang luar biasa lagi, dampaknya juga untuk kesehatan sehari-hari sangat luar biasa. Biasanya bagi semua ada beberapa, kadang-kadang kalau kita lagi ngisi seminar itu ada sumbatan-sumbatan yang membuat kayak nyeri di ulu hati. Kita coba blow dalam kurang lebih sekitar 7 kali terapi. Subhanallah, setelah itu tidak ada lagi sumbatan yang nyeri di ulu hati tersebut. Dan banyak sekali ada beberapa, kadang-kadang Bapak Ibu ditensi, hanya sekali terapi tensinya langsung turun yang luar biasa itu. Nah, saya yakin mudah-mudahan ini sebagai pembuka, Bapak Ibu semua yang hadir di sini punya banyak kisah cerita daripada alat Interaker ini. Baik Bapak Ibu semua, bersyukur sekali Prep International menghadirkan satu alat, ya, alat device yang sangat luar biasa yang disebut dengan Interaker, di mana Interaker ini berdiri 1 Juni 2021 dan telah berkembang di 70 negara dan region. Dan Prep International Bapak Ibu semua banyak sekali cabangnya. Dan sekarang saya yakin Bapak Ibu di tahun 2023 lebih dari 70 negara. Dan kita bersyukur Bapak Ibu semua, di Indonesia ini sudah bertumbuh berkembang pesat. Sudah ada kurang lebih 12.000 orang yang memiliki alat Interaker ini. Nah, bersyukur sekali Bapak Ibu semua, Interaker sudah berkembang di beberapa negara, ya, di beberapa benua. Salah satunya ada di Spanyol, di Denmark, di Norwegia, di India, di Taiwan, di Polandia, ada juga di Kenya Bapak Ibu semua, dan di London, di Vietnam, bahkan di Thailand. Dan insya Allah nanti tanggal 17 ya Januari 2024 kita adakan konferensi yang kedua di seluruh dunia kumpul di Thailand nanti. Nah, Bapak Ibu semua, di Polandia juga ada, dan ini sangat luar biasa progresnya Bapak Ibu. Di Netherlands juga ada, di Hungaria juga ada, di Slovenia juga ada. Slide-nya kok belum jalan ya, Pak Yudi? Sebentar. Oke. Sudah? Iya, sudah. Baik Bapak Ibu semua, ini adalah guru kita, fisikawan terbesar sepanjang masa, Albert Einstein, mengatakan future medicine will be the medicine of frequency. Jadi ke depan nanti Bapak Ibu, pengobatan yang sangat luar biasa adalah yang berkaitan dengan frekuensi. Nah Bapak Ibu semua, sudah Pak Yona slide-nya? Sudah bisa. Pada tahun 2014 ya, ilmuwan biomedicina Yang Wen-jun telah berhasil menemukan perangkat pertama di dunia ya, dan pada saat itu harganya sangat substansial Bapak Ibu, mungkin kurang lebih kalau dikurskan ke rupiah kurang lebih 6,5 miliar. Nah bentuknya seperti ada yang di slide ini Bapak Ibu semua, dan itu pertamanya perangkat terahertz ya Bapak Ibu semua. Dan kita bersyukur ya di tahun 2003 ini sudah hadir di Indonesia. Nah, PT Desang adalah
perusahaan riset dan pengembangan teknologi terahertz yang didirikan Yang Wenjun di tahun 2015. Perusahaan ini Bapak Ibu semua berkomitmen mempromosikan teknologi terahertz ini secara global ya dalam industri kesehatan. Maka Bapak Ibu semua bersyukur ya di Indonesia sudah hadir TeraCare. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, TeraCare ini punya 5 keunggulan, 5 fitur Bapak Ibu semua. Yang pertama Bapak Ibu semua, fitur pertama adalah aktivasi. Di mana Bapak Ibu semua, aktivasi ini adalah gelombang terahertz yang memiliki frekuensi yang sama seperti frekuensi sel manusia secara normal. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dan terahertz adalah gelombang elektromagnetik yang berada di antara gelombang microwave dan gelombang infrared. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan terdiri dari panjang gelombang 30 sampai 3000 mikron. Dan memiliki frekuensi antara 2 sampai 17 terahertz. Nah, Bapak Ibu semua, seperti inilah gambarannya di antara microwave dan infrared, di tengah-tengahnya di situ ada terahertz. Bapak Ibu semua, seperti inilah salah satu contoh. Pada saat frekuensinya berbeda, maka tidak terjadi getaran. Daripada saat frekuensi yang sama, terjadilah getaran. Nah, sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu semua, alat TeraCare ini dengan kita ya, sel manusia itu frekuensinya sama. Maka resonansi peristiwa turut bergetar suatu benda karena pengaruh getaran gelombang elektromagnet itu sangat luar biasa. Makanya pada saat nanti Bapak Ibu di blow ya, tangan di tubuh kita itu terjadi jutaan getaran sel ya. Dan Bapak Ibu semua, apa manfaat daripada kita di blow ya? Pertama, kondisi sel kita nanti yang abnormal akan dibuang, yang rusak akan diregenerasi, yang fasib akan diaktifasi, dan yang luar biasa, yang sehat semakin sehat. Nah, Bapak Ibu bersyukur sekali ya, karena di tubuh kita banyak sekali sel-sel yang selama ini yang tidak bisa kebuang. Maka bersyukurlah dengan hadirnya teknologi terahertz ini, banyak sekali sel-sel abnormal yang segera kita bisa buang, yang rusak bisa diregenerasi, yang pasif menjadi aktif. Itulah kita Bapak Ibu, kita akan selalu menjadi orang-orang yang selalu sehat dengan hadirnya terahertz ini. Nah Bapak Ibu semua, banyak sekali manfaatnya ya. Ini adalah beberapa unsur di dalam tubuh kita, mulai dari liver, mulai dari darah, mulai dari hati, dan banyak sekali unsur-unsur di dalam tubuh yang pada saat nanti kita di blow akan semakin sehat. Kalau bahasa keren namanya terjadi revitalisasi organ kalau kita secara kontinu di atas 40 hari memakai alat ini ya. Bapak Ibu semua, yang kedua ya, ini yang luar biasa Bapak Ibu dari alat TeraCare ini adalah penetrasi. Apa itu? Fungsinya adalah untuk memanaskan sumsum tulang Bapak Ibu semua. Dan yang kedua, membersihkan penyumbatan. Yang ketiga ada meningkatkan suhu tubuh. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu, gelombang terahertz ini yang luar biasa bisa menembus ke tubuh kita hingga mencapai 20-30 cm di bawah kulit. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu, mampu mencapai kepada sumsum tulang, pembuluh darah mikro dan kapiler, dan efektif sekali meningkatkan sirkulasi darah dan ki. Dan ini yang Bapak Ibu semua, dengan dampaknya kita rajin terapi, itu akan meningkatkan suhu tubuh kita dan akan memperkuat kekebalan tubuh. Jadi kalau Bapak Ibu kontinu memakai alat ini, itu yang membuat kita Bapak Ibu semua, imun kita jadi kuat. Jarang sekali Bapak Ibu mengalami penyakit, apalagi kalau Bapak Ibu istiqomah memakainya di pagi, mungkin siang, atau bahkan di malam hari sebelum tidur. Dan kualitas tidur kita Bapak Ibu akan semakin baik sekali ya. Nah Bapak Ibu semua, Bapak Ilmu Kedokteran Dunia ya, Hippocrates mengatakan jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Sangat luar biasa, dan alat ini adalah menjadikan solusi dan bisa memanaskan tulang. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh ya, pembuluh darah yang tertumpah.
这个是微血栓，这些毒垢就是心脑血管子 Nah, dan yang di bawah Bapak Ibu, 的血管， pembuluh yang 这 sebenarnya 些 yang 是 secara 肢体 bertahap 斑块毒垢， dari pola makan 这 kita 个是 ya, terjadi sumbatan. 这些毒垢就是心脑血管子 Bahkan yang lebih mengerikan lagi, kalau sudah sampai pencah pembuluh darah. 的血管的血管。 Suhu tubuh yang ideal untuk kesehatannya optimal adalah kurang lebih 30 derajat Celcius. Dan ketika suhu kita naik 1 Celcius, maka kekebalan tubuh kita akan meningkat 5 kali lipat. Wah, luar biasa Bapak Ibu semua. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu semua segera memiliki alat ini, dan nanti yang sudah punya alat sebelum istirahat Anda wajib pakai. Ya, karena akan menaikkan ya imunitas tubuh kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu semua, fitur yang ketiga adalah mengidentifikasi. Nah, alat ini sangat luar biasa Bapak Ibu, mampu mengidentifikasi penyumbatan, peradangan, dan sel yang abnormal. Di mana pada saat Bapak Ibu nanti di blow, ya, diidentifikasi, pada saat kita identifikasi ada kondisi yang mungkin lebih panas dari biasanya, maka disitulah akan terjadi penyumbatan, peradangan, atau sel abnormal. Nah, di titik itulah kita terapi. Kurang lebih sekitar 3-4 menit. Dan kalau kondisi sudah mulai tidak panas lagi, berarti kondisi itu kembali kepada kondisi yang normal. Nah, Bapak Ibu, alat ini sangat luar biasa. Apalagi kalau Bapak Ibu secara kontinu pakai, proses penyembuhannya akan lebih cepat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh ya, organ yang sakit ya, sebagai sinyal dari potensi penyakit. Ya, Bapak Ibu bisa pilih mau pakai panas atau nyaman. Mari kita lihat videonya. Panas, Pak. Iya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas, Pak. Itu ada sumbatan, Bapak. Saya belum di sini, sakit nggak? Enggak kan? Enggak sakit. Enggak sakit, beda. Tapi sini sakit. Sumbatan. Panas, Pak. Baik, Bapak Ibu coba tadi perhatikan dari video ini, yang sebelah kiri ya, itu panasnya luar biasa. Kenapa? Karena ada sumbatan di jantung. Tapi yang sebelah kanan, hari Anda pakai, maka tubuh Anda akan semakin sehat. Nah, Bapak Ibu semua, fitur yang keempat adalah keamanan. Nah, ini Bapak Ibu semua, keamanan di sini, keamanan atas pemakaian produksi. Banyak sekali Bapak Ibu sertifikasi, mulai dari sertifikasi uji klinis, kualitas, keamanan, kesesuaian radiasi, dan sebagainya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, 62 laporan uji klinis yang dikeluarkan oleh Beijing Research Institute Teknologi, Bapak Ibu, sudah dikeluarkan. Dan ini adalah salah satu Bapak Ibu quantum value-nya. Mulai dari paling dominan adalah dari peradangan dengan bintang 5, kualitas kesehatan yang komprehensif, tumor ganas, virus, diabetes, otak, kelenjar getah bening, kulit, ya, dan sebagainya. Ini adalah ini sangat efektif daripada penyakit-penyakit tersebut ya, yang didominasi adalah peradangan. Makanya kalau Bapak Ibu semua pada saat Bapak Ibu di blow pertama, diidentifikasi cara pelan-pelan, maka ada yang panas lebih, rata-rata dominasi di situ terjadi peradangan. Terutama untuk Bapak Ibu semua yang Muslim, yang mungkin ya, kalau Bapak Ibu yang lagi sholat gitu ya, nggak bisa ruku, sujud, rata-rata sholatnya di mana? Di kursi. Nah, pada saat Bapak Ibu sholat di kursi, terjadi peradangan di lutut. Kalau bahasa kita keren namanya pengapuran. Maka banyak sekali testimoni setelah kita blow di sekitar lutut ya, sampai di belakangnya, itu kurang lebih sekitar 10 menit, Bapak Ibu, subhanallah, dengan izin Allah, beliau bisa kembali lagi ruku dan sujud. Nah, ini ya Bapak Ibu, ya, itu salah satu daripada peradangan. Nah, Bapak Ibu semua, alat ini juga yang sangat luar biasa, tidak ada radiasinya. Kita lihat salah satu videonya. Maaf. Nih, di microwave, ya. Bahkan pemanas juga bunyi. Tapi dengan IT Raket, ini udah kembali ke 0.
Saya akan coba lagi. Apakah alat ini memiliki radiasi atau tidak? Saya lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Saya blow langsung. Oke, jelas ya rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Oke, Bapak Ibu coba lihat hasilnya 000. Padahal Bapak Ibu semua di dalam tubuh kita itu banyak sekali radiasi. Seperti tadi pemanas kurang lebih sekitar hampir 1000 ya, bahkan 1000 lebih. Dan termasuk yang luar biasa yang selalu kita pegang tiap hari apa? Handphone. Itu radiasinya gede sekali Bapak Ibu. Itu yang membuat kadang-kadang menurunkan imunitas. Tapi bersyukur Bapak Ibu Terahis menghadirkan teknologi, kita punya ion negatif Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua. Dan yang kelima Bapak Ibu semua, alat ECRCare ini ramah pengguna. Jadi siapapun Bapak Ibu semua bisa memakai alat ini. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, sangat mudah dioperasikan dan kita juga ada panduan penggunaannya. Jadi Bapak Ibu semua sangat mudah. Siapapun Bapak Ibu semua, nanti ada video-videonya, ada flyernya, dan bahkan juga ada bimbingannya, ada tutorialnya. Jadi Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan. Apalagi kalau Bapak Ibu belajar akupuntur, Masya Allah, itu Bapak Ibu butuh waktu dan harus tepat. Nah, ini tinggal secara bertahap di blow, maka di mana titik-titik itu kita lewati, maka terjadilah regenerasi. Dan Bapak Ibu semua, di awal terapi diwajibkan untuk minum air putih ya. Kenapa Bapak Ibu semua? Air putih ini adalah salah satunya, kalau saya umpamakan seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau membersihkan kamar mandi, pasti harus disiramkan dulu ya. Kemudian kita kasih sabun, kemudian kita gosok-gosok, maka setelah bersih baru kita basuh lagi dengan air. Seperti itulah proses terjadinya detox. Sama dengan di tubuh kita. Maka sebelum di awal Bapak Ibu sebelum terapi dan sesudah diwajibkan untuk minum air putih. Disarankan air putih hangat yang sudah di-blow. Nah, kurang lebih sekitar antara 2-3 menit tergantung daripada ukuran gelasnya ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah salah satu contoh Bapak Ibu titik-titik ya, di mana Bapak Ibu semua nanti bisa mendapatkan ya panduannya. Jadi terutama Bapak Ibu semua yang baru, Bapak Ibu semua bisa belajar nanti ya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh demo ya, di mana air yang biasa sama air yang sudah di-blow. So now let's check the energy. It's showing 100% positive. Nah, itu air yang sudah di-blow ya, dia langsung berawalan arah. Kita lihat air yang tidak di-blow. Bring another glass. Other glass with Normal water. Normal water, jadi air normal yang belum di-blow. Bring here and pour. It's being recorded, ma'am. Okay. Dan ini tanpa di-blow. Normal water. And this is the Ya. energinya. Check the energy of normal water. Nah, It's showing minus. ya, That means this water dua-duanya has no energy. bergerak searah ya, dan tidak berlawanan seperti yang sudah di. Now let's check the energy of Ini yang sudah di-blow, direct charging water. yang berlawanan. 100% positive. Great. Nah, itu tanda air itu. Thank you very much. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu uji darah sebelum dan Good day, everyone. We took a drop of blood and test with Di microscope. awal ini We found the darah blood kita sticking together. yang di layar bergerombol After gitu ya. that, we Nah, take 300 ml of water kemudian kita terapi, and we disarankan charge pakai using the air blower gelas bening ya, generate atau iTerra juga Hertz technology. Bapak Ibu bisa pakai It's keramik. about Dilarang 2 pakai inch distance of plastik 30 ya. seconds.
After doing that, turn to drink, and we waited for almost about 10 minutes. Nah, inilah Bapak Ibu. And test the blood is separated Darah and kita beautiful. itu jadi lebih It's encer moving fast. dan energi The juice ya, is air also daripada air terakhir tadi. Clean the blood Ya, bentuknya jadi and it remove ya. all the toxin. Dan ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Manfaat dari 1 jam terapi terahertz setara dengan 10 kali akupuntur, 20 kali bekam, 30 kali guasa, dan 40 kali pijat refleksi. Nah, Bapak Ibu bersyukur ya, kalau Bapak Ibu selama ini doyan banget pijat refleksi. Dulu saya juga sebelum mengenal alat ini, mungkin hampir 2 hari sekali, 3 hari sekali, yang namanya pijat refleksi, harus kudu. Kalau sekarang kayaknya udah berapa tahun nggak pijat refleksi lagi ya. Nah, Bapak Ibu semua, bahkan saya kalau di terapi ini bisa langsung ngantuk luar biasa. Ngantuknya sangat luar biasa ya. Dan ini fungsi terakhir bagi tubuh Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatkan cycling tubuh kita, membersihkan median dan limpatik, meningkatkan fungsi peredaran darah, mengatur sistem kelenjar endokrin, dan mengurangi retensi air, kekebalan tubuh ya. Jadi tubuh kita akan semakin encer, dan mengecangkan kulit wajah dan kulit tubuh kita. Maka Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua ya mengkonsumsi air terahertz Bapak Ibu dari pagi, siang, sore, malam ya, bahkan pergi kantor, Anda air yang sudah di-blow bisa dimasukin ke botol, dibawa perjalanan atau kemanapun, itu masih bisa ada air terahertznya, ada energinya di situ. Dan itu yang Bapak Ibu akan semakin lebih mudah. Seperti halnya slide di bawah ya, mengencangkan kulit. Bapak Ibu semua yang saya hormati, air ini juga Bapak Ibu, ini saya termasuk orang yang hobi nanam dan buah-buahan. Jadi kalau ke rumah saya, sini banyak buah-buahan Bapak Ibu semua. Dan itu Bapak Ibu bisa menjadi sebagai pupuk dan penyubur. Jadi caranya, masukin air di ember, airnya di-blow ya. Airnya di-blow Bapak Ibu semua. Nah, airnya itu Bapak Ibu nanti bisa disemprotkan ke tanaman Bapak Ibu, dan nanti cepat berbuah. Dan itu seperti halnya ada energi, jadi cepat subur, cepat berbuah juga. Dan Bapak Ibu Anda bisa buktikan beberapa pohon gitu, buat aja after dan before. Dan yang luar biasa Bapak Ibu semua, alat Aitseraker ini bukan hanya untuk tubuh manusia, tapi juga kepada hewan ya, bisa kucing, bisa juga yang lain-lainnya, hewan peliharaan. Dan kalau mungkin kondisinya sakit, coba Bapak Ibu, bahkan ikan di akuarium pun Bapak Ibu, itu bisa. Banyak kemarin hewan di akuarium mungkin tanda kutip kayak udah sekarat, di blow ya dari luar, bisa kembali normal lagi. Nah ini sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Nah ini larangan-larangannya Bapak Ibu semua. Yang pertama, penyakit akut ya, termasuk usus buntu, hernia, kalau bahasa keren namanya turun brok gitu ya. Stroke pecah gitu. Pecah apa? Pembuluh darahnya. Penyakit jantung yang sudah ada ringnya atau baterai jantung. Biasanya kalau sudah ada ring, disarankan terapinya di belakang ya, bukan yang di depan. Atau juga penyakit bawaan, contoh jantung bocor, ginjal bocor, dan lain-lain. Termasuk objek yang ditanam ya. Ada pen, implan sendi, lensa kontak, atau lensa katarak. Karena pada saat kita terapi ada tempat, biasanya di kaki yang sering dipen, akan mengalami panas yang sangat luar biasa ya. Dan Bapak Ibu semua, ini yang disebut dengan reaksi atau larangan setelah pemakaian alat ini. Pertama, memakai ya perangkat yang mungkin akan menimbulkan beberapa reaksi yang disebut bahasa keren namanya healing crisis ya. Kalau bahasa kita, proses detoksifikasi racun dalam dan limbah tubuh. Jadi itu sesuatu yang normal. Tapi disclaimer, tidak setiap orang ya. Pertama reaksinya ada yang mual gitu ya, terus muntah, pusing, lemes, diare, sakit kepala, nafsu makan berkurang, ngantuk dan lain-lain. Itu normal. Jadi jangan sampai wah ini nggak cocok setelah diterapi kok mual bahkan muntah gitu. Lanjutkan, muntahin aja sekalian.
Setelah itu Bapak Ibu ambil air, di blow, minumkan lagi. Kalau mungkin ada reaksi, muntahkan lagi nggak apa-apa. Mungkin setelah 2-3 kali dia tidak akan muntah lagi. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah keluar tuh ya detoksifikasi racunnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada kejadian-kejadian seperti yang di atas ini, jangan khawatir. Itu yang disebut dengan healing resist ya. Dan larangan setelah terapi Bapak Ibu, Anda sangat disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dingin atau makanan dingin atau makanan mentah ya. Dan jangan juga memakai kipas angin atau AC yang menyembur langsung ke badan kita. Kenapa? Karena pada saat kita setelah diterapi, pori-pori kita terbuka. Resikonya apa? Masuk angin salah satunya ya. Dan juga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu ya, disarankan juga jangan langsung mandi ya. Maka beri jeda 4 jam setelah terapi ya. Dan tadi jika dilanggar akan kontraproduktif. Ya tadi bahasanya healing resist tadi. Bapak Ibu semua ini ada beberapa kesaksian ya. Pada salah satunya kalau Bapak Ibu rutin memblow di sekitar ya lingkaran mata ini, maka lihat Bapak Ibu ya yang di bawah kulitnya lebih kencang. Jadi kalau Bapak Ibu rutin memang ada pertanyaan memakai alat ini dari pagi, bisa siang, bisa malam, pokoknya 4 jam Bapak Ibu perawatan, kayaknya nggak perlu deh kemana ke klinik kecantikan gitu ya, nggak perlu pakai lagi skincare-nya diganti ya dengan alat device ini. Dan Bapak Ibu semua, dan ini tuh bapak-bapak, jadi tidak hanya Bapak Ibu, sekarang saya Bapak Ibu, coba tebak saya umur berapa? Ada yang benar? Coba saya pengen nanya. Saya 17. Alhamdulillah. Besok Kak transfer. Yang lain, ayo tebak umur saya berapa? Ada mendekati benar? Coba saya tunggu komentarnya. 4 tahun. Hah? 35. 35. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbi. Ada lagi? 54 tahun. 54 tahun, ampun, kamu ketuaan. Alhamdulillah. Wes, pokoknya alhamdulillah. Pak Johan, Sandiago 36. Ada lagi yang komentar? 2 orang lagi komentar. 50 tahun. 40 tahun. Kok nggak ada yang tepat ya? 50 tahun. 50 tahun, ya ampun. Ketuaan banget deh. Baik deh, udah deh. Baik, saya umurnya insya Allah baru di umur 44 Bapak Ibu semua ya. Baik. Nanti untuk kalau Bapak Ibu untuk kesaksian tertentu nanti bisa japri pengundangnya ya. Karena ini nanti kita juga insya Allah mungkin ada kesaksian ya dari tim Pak Tanto. Bapak Ibu, ini kantung mata menjadi lebih kecil, jadi kulit lebih kencang. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang doyan, maaf ya bahasanya wudu ya, yang doyan cuci muka ya, itu disarankan ya. Ada mungkin ember ya, airnya di blow dulu, bisa untuk cuci muka gitu ya. Itu bagus banget. Nah Bapak Ibu, ini secara kesehatan, secara Islami juga ya, secara kesehatan juga secara umum. Jadi orang-orang yang wudu, bahkan dalam hadisnya itu disarankan sebelum tidur kita menjaga wudu. Ternyata kenapa disarankan untuk cuci muka Bapak Ibu wudu? Karena kalau Bapak Ibu keluar, kebetulan keluar, setelah keluar Bapak Ibu kan banyak nih kotoran-kotoran, terus tidur. Ternyata itulah yang menyebabkan terjadinya plaque, karena diserap pada saat tidur apa yang nempel di tubuh kita. Makanya disarankan apa? Wudu atau membersihkan muka. Nah, apalagi airnya untuk cuci muka, air yang sudah di blow. Airnya berenergi dan ini akan membersihkan pori-pori kita. Setelah itu Bapak Ibu sudah cuci muka ya, kebetulan Bapak Ibu di blow, maka lihat perubahannya. Kalau Bapak Ibu continue, 20 tahun lebih muda nanti Pak. Maka jangan kaget ya. Dan ini Bapak Ibu, sebelum dan setelah terapi, melihat ya, pernah kayaknya di kota tertentu saya pernah lihat ada ibu-ibu yang punya penyakit kulit seperti ini, tapi Bapak Ibu lihat perubahan beberapa kali terapi, mukanya lebih bersih, lebih cerah ya. Dan ini siapa yang jerawatan nih? Jadi nggak perlu lagi pakai skincare, udah nggak zaman ya. Nah Bapak Ibu semua lihat yang di sebelah kanan sudah mulai secara bertahap ya menghilang jerawatnya. Jadi kalau Bapak Ibu jerawatan salah satu apa? Sebagian zaman dahulu apa? Orang-orangnya adalah orang yang kelebihan hormonnya. Bapak Ibu di terapi
terjadilah peredarannya jadi lancar, dan Bapak Ibu secara bertahap jerawatnya hilang. Dan ini juga Bapak Ibu semua, after before, coba lihat Bapak Ibu, yang di sebelah kanan setelah terapi, jadi kayak sebelah sini, itu kulitnya lebih kencang, ya, lebih kencang, dan sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu continue, terutama Bapak Ibu mohon maaf ya, coba lihat nanti setelah acara di belakang, di bawah mata ini biasanya ada yang sampai hitam-hitam, itu menanda kurang tidur Bapak Ibu semua ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu di kelopak mata ini, di blow aja, itu nanti apalagi kalau kayak ada lemak-lemak di bawah mata ini, Bapak Ibu di blow aja, itu nanti jadi kencang lagi. Dan ini Bapak Ibu semua, ini umur kurang lebih sekitar 60-an tahun ya. Lihat Bapak Ibu semua, lebih kinclong dan lebih glowing. Jadi Bapak Ibu yang hadir, yang ibu-ibu khususnya ya, jangan malas punya alat ya. Lihat Bapak Ibu, setua ini dia tetap butuh perawatan. Dia lebih kelihatan lebih muda ya setelah continue memakai alat eye tracker ini. Volumenya volume 1 jangan lupa ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semua, ini adalah salah satu contoh. 哎呀，你用你的手，对，你之前不是用你的，就是没有办法去抓的前头是吧？那现在可以抓了吗？啊，可以抓得很紧了吗？可以了啊，哇，是哦，好厉害哦，现在可以。哎呀，ini Bapak Ibu semua, biasanya ya kalau saya dulu dari kampung, bapak-bapak petani biasanya usia 50-60 tahun, entah ibu-ibu bapak-bapak. Saya nggak tahu kalau di kota, tapi rata di kampung dia mengalami penyakit varises. Jadi kayak urat-uratnya nongol gede-gede Bapak Ibu ya. Nah itu salah satu penyakit varises. Kalau Bapak Ibu punya orang tua di kampung, Pak, Bu, tolong potongkan kakinya gitu ya. Cek Bapak Ibu, ternyata di situ ada kayak gelombang-gelombang gitu ya. Gelombang di kakinya. Bapak Ibu dalam rangka berbakti pada orang tua Anda, tolong belikan alat ini untuk orang tua Anda ya. Dan insya Allah nanti bisa sembuh. Asal continue ya, jangan khawatir. Insya Allah sembuh dengan izin Allah. Dan Bapak Ibu semua, alat ini juga bisa untuk menurunkan berat badan ya. Nah ini jadi makin langsing singset. Nah, Bilfasri ini Bapak Ibu semua kayak kita, kalau bahasa kita kayak stuk separoh gitu ya. Setelah beberapa kali terapi, Bapak Ibu ini kembali normal. Jadi kalau Bapak Ibu ada pasien ya, yang mengalami seperti ini, bisa disarankan untuk terapi. Tapi sekali lagi, tidak cukup sekali, lakukan beberapa kali terapi. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah salah satu penyakit juga yang disebut dengan gangren. Jadi kayak luka yang menganga ya, yang mungkin bisa berdampak daripada luka atau mungkin penyakit yang berdampak daripada penyakit diabetes. Nah, Bapak Ibu semua, vaskulitis ini semacam kayak penyakit kulit ya, dan juga ada luka, dan di situ setelah continue Bapak Ibu, luka itu mengering. Nah ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu dari kesaksian daripada eye tracker. Psoriasis ini juga salah satu penyakit kulit. Nah ini banyak sekali, terutama Bapak Ibu mengindap untuk teman-teman, jadi termasuk dulu anak saya Bapak Ibu semua, itu mengalami kayak penyakit kulit gatal-gatal yang luar biasa juga. Tapi setelah beberapa kali terapi, kondisi menjadi normal lagi. Bahkan Bapak Ibu yang sangat luar biasa, kalau bahasa kita namanya apa? Gondok ya. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, juga gondok ini bisa disembuhkan. Asal continue ya, bukan sekali terapi, continue lakukan ya. Dan kalau Bapak Ibu malam ini mungkin ada kawan yang mempunyai penyakit gondok, boleh disarankan memakai alat device. Yang selanjutnya Bapak Ibu ya, abilities. Setelah 20 kali terapi, kulitnya jadi halus mulus lagi ya. Yang di sebelah kanan ya terjadi bintik-bintik merah seperti ini, dan nggak nyaman sekali Bapak Ibu penyakit kulit ini. Dan itu semua Bapak Ibu salah satu faktornya penyebabnya karena beratnya ginjal kita. Nanti di sesi hari kita akan jelaskan. Nah ini Bapak Ibu, kebetulan beberapa hari ke depan saya akan ketemu kawan saya. Sudah sekian kayaknya dari kecil ya. Dia punya penyakit kulit yang disebut vitiligo. Apa itu penyakit kulit vitiligo? Kulitnya sebagian dia putih. Putihnya itu bukan kayak putih biasa, kayak putih cat Bapak Ibu semua ya.
Jadi warna-warni bukan hanya tangan, tapi kadang mukanya, badannya itu jadi warna-warni. Jadi ada 2 warna di situ. Nah, ini kesaksiannya setelah kontinu sekali lagi istiqomah melakukan terapi pagi malam. Alhamdulillah dengan izin Allah kondisinya kembali kepada normal. Jadi kalau Bapak Ibu semua hari ini ada kawan yang mempunyai penyakit kulit vitiligo, disarankan untuk segera terapi ya. Nah, Bapak Ibu semua, alat ini juga bisa untuk anak kecil ya. Dan ini Bapak Ibu semua, ini mengalami sembelit kalau bahasa kita mungkin kulit buang air kita ya. 15 menit, tapi disarankan pakai pelumut kecil ya, pelumutan. Dan nah ini juga saksian di mana beliau ini sebelumnya sulit sekali rukuk dan sujud. Alhamdulillah. Ya. Sampai anak saya kata, gerak dekat jalan cukup ini buat tak mau. Ini saya okey dah, saya buat dah. 1 minggu ni betul-betul saya buat pagi dengan petang. Berikan kesembuhan ya. Nah, ibu ini juga Jadi ibu ya penggunaannya. Jadi terapi ya. Kita akan terapi pakai tongkat. Kita akan langsung demo aja Pak. Terapi 15 menit. Nanti setelah itu Bapak bisa lanjut lagi ya. Nah, dan ini setelah diterapi Bapak. Terima kasih. Jadi tadi kan jalannya pakai tongkat, sekarang sudah pakai tongkat. Boleh ibu kayak itu tongkatnya, ibu sekarang jalan tanpa tongkat lagi. Nah ini dia ya, luar biasa ya. Jalannya sudah normal kembali ya. Hanya 1 kali terapi ya, sudah sembuh ya. Masih sakit. Nah, jadi hati-hati. Dan ini Bapak Ibu, mata lebam juga Bapak Ibu, karena benda tumpul bisa juga sembuh ya. Secara kontinu aja lakukan terapi biar darahnya juga jadi lancar ya. Dan ini juga salah satu ya penyakit stroke. Udah. Awas jatuh itu. Awas jatuh. Pegangin kalau turun pegang. Nah, sudah bisa berjalan yang sebelumnya memakai kursi roda. Dan ini Bapak Ibu, benjolan di telinga dan di belakang telinga terjadi benjolan dan terasa sakit. Buka mulut pun merasakan sakit. Terapi 4 hari, pagi dan sore, benjolan hilang dan sembuh. Nah, ini kesaksian daripada Pak Beni. Dan penyakit juga ACL dan NCL juga alhamdulillah dengan izin Allah juga diberikan kesembuhan. Oke. Dan Bapak Ibu semua, ini adalah salah satu kesaksian yang fenomenal Bapak Ibu semua. Penyakit stroke kita sembuh. Jadi kalau Bapak Ibu ada kawan, saudara yang punya keluhan stroke, coba disarankan cari istiqomah, jangan pernah menyerah. Lakukan video ini 45 hari, ini Allah bisa. Dạ cái đây. Để tặngนั่นเลยเก่งจังเลยเหมือนปกติแล้วนี่เอาเดินมาพรุ่งนี้ก็เดินได้แล้วนะคนมาแกป้าไปเที่ยวกันเดินให้ได้นะอาทิตย์หน้าก็เดินจับแล้วเดินอ้าวเก่งจังเลยDia bisa jalan sendiri tanpa didampingi anak. Makin cái này ở mui thế là má nó được mất tuần Dia bisa menyampaikan. lên này thế này Kan hari ke-30 Bapak Ibu kita berolahraga. Đơn rêu mà, mai về thả luôn.
Maka Bapak Ibu, untuk teman-teman ya, disarankan bahkan diwajibkan supaya wajib tiap hari olahraga pagi kaki. Baik sekali Bapak Ibu memanfaat dari jalan kaki. Ngapain? Ya kan. Mẹ vừa thành Nam anh em ra đi. Chưa mơ số. Ya. Itulah Bapak Ibu salah satu kesaksiannya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi tubuh kita ini ya 100% ada di liver. Nah, kalau Bapak Ibu ingin sehat, maka ubahlah dari sekarang pola makan kita, makanan kita makan makanan yang sehat, pola hidup kita mulai dari istirahat, olahraga dan sebagainya. Dan Bapak Ibu semua usahakan rata-rata Bapak Ibu malam tidur jam berapa? Ayo. Kalau bisa ya jam 10 udah pada tidur ya. Biar apa? Biar liver bekerja, karena dia di liver bekerja di atas jam 11 malam. Jadi jangan sampai Bapak Ibu liver bermasalah karena kita telat tidur ya. 60% di pola pikir ya. Salah satunya bersyukur, ikhlas dan gembira. Nah, Bapak Ibu semua, saya belajar banget dari orang-orang sukses dunia, Bapak Ibu. Ternyata mereka itu kalau ketemu jadi level atas ya, orang-orang triliuner, miliuner sama orang-orang biasa. Itu kalau orang biasa menceritakan kejadian, kemarin ada gempa ya gitu ya. Tapi kalau orang-orang triliuner, Bapak Ibu, bicaranya dengan vibrasi positif, yang diceritakan adalah ide, solusi dan pembicaraan-pembicaraan besar dan bermakna. Dan Bapak Ibu, orang-orang besar pasti vibrasinya selalu tersenyum, vibrasinya enak. Ini jangan sampai Bapak Ibu di lingkungan kita ini lingkungan toksik ya, wis gibah, fitnah, ngomongin orang, wis ngeluh, wah Bapak Ibu bikin seret rezeki, makanya mengakibatkan terjadi stres. Stres larinya salah satunya larinya ke asam lambung. Nah Bapak Ibu, bersyukurlah hari ini kalau Bapak Ibu punya sifat 3, bersyukur, ikhlas, gembira. 60% liver Anda sudah sehat Bapak Ibu. Nah pertanyaannya Bapak Ibu semua, Anda sudah punya belum ya hari ini ya? Akupuntur, aktifkan beta endorfin, morfin alami. Bicara care 10 kali daripada akupuntur. Bapak Ibu semua, nah ini yang sangat luar biasa. Seperti inilah ini by prosesnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu biar tahu sekarang yang mengalami penyakit apa, lihat prosesnya dan cara terapinya seperti apa dan apa langkah yang harus diterapi gitu ya. Mari kita lihat Bapak Ibu, kita mulai dari ini ya. Pertama 100% kalau kita punya problem di liver itu terbagi 2, 10% di kolesterol dan 90% ada di lambung. Nah, kolesterol ini yang berdampaknya Bapak Ibu semua mengakibatkan apa? Salah satunya adalah lemak jahat, penyumbatan ke jantung, ya, penyumbatan ke otak, hipertensi, vertigo, migrain dan sebagainya. Dan yang 90% Bapak Ibu, ya, kemana? Larinya 40% ke lambung dan 60% ke ginjal. Nah, di lambung ini yang 40% ya, di dalamnya terdiri pada usus besar. Nah, usus yang kotor Bapak Ibu itu yang mengakibatkan Bapak Ibu penyakit larinya ke lambung lagi, asam lambung lagi Bapak Ibu. Makanya asam lambung cek salah satunya banyak usus yang kotor. Saya ngomong karena saya mengalami, oh ternyata usus kita kotor, maka sering-seringlah banyak minum air putih yang sudah di-blow dan dikombinasi dengan banyak makan buah-buahan ya. Paru-paru bermasalah ya, saluran kencing termasuk Bapak Ibu punya penyakit diabetes.
pankreasnya di situ Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu hari ini ya, kalau punya penyakit diabetes, selain daripada pankreasnya yang di-blow, apa PR-nya? Lambungnya juga di-blow, livernya juga di-blow gitu ya. Nih Bapak Ibu semua, dari 4 ini melahirkan penyakit saluran infeksi kencing, sering masuk angin. Apain kalau masuk angin Bapak Ibu? Dikerok. Jadi kalau Bapak Ibu lihat badan, kalau mau diterapi kelihatan tuh bekas koin. Nah, itu tandanya doyan dikerok. Kenapa? Sering masuk angin. Ada yang Bapak Ibu doyannya lewat dikerok, tapi ada yang alamiah. Nah, saya termasuk yang alamiah karena kayaknya saya seumur hidup pernah namanya dikerok ya kan ya. Kurang nyaman lah bagi saya. Saya lebih baik alamiah aja. Alhamdulillah ya udah. Kalau masuk angin ya udah keluar dengan sendirinya gitu ya. Dan salah satunya juga sering menggigil. Nah, itu dampak daripada usus yang bermasalah, paru-paru bermasalah, saluran kencing yang bermasalah, pankreasnya juga bermasalah ya. Saluran kencing nanti Bapak Ibu salah satunya kalau kencing Bapak Ibu nanti dicek ya. Kencingnya sering berbusa. Coba dicek tuh. Nah, berarti di situ ada mulai masalah ya di saluran kencing kita. Oke, Bapak Ibu semua, 60% adanya di ginjal. Nah, ginjal ini dampaknya kalau Bapak Ibu semua, ini ginjal bukan ginjal berat tapi ginjal kita yang berat. Apa Bapak Ibu semua? Contohnya salah satunya kutil. Nah, Bapak Ibu kalau Anda punya kutil, sering aja di-blow ya, difokuskan di kutilnya itu. Beberapa kali terapi, kutil itu akan lepas dengan sendirinya. Coba cek. Ada kutilnya nggak Pak? Kalau ada, berarti ginjal Bapak berat. Segera miliki alat device ini ya. Nah, ginjal yang berat ini mengakibatkan asam urat, otot sering kram. Pernah Bapak Ibu kram? Ya. Itu tandanya tuh ya, 60% karena ginjalnya berat. Terus kemudian ya tulang ya mengakibatkan di situ osteoporosis dan sebagainya, darah tinggi ya, reproduksi. Contoh Bapak Ibu, orang-orang yang mohon maaf ya, impotensi, sulit dapat keturunan. Berarti problemnya di mana? Ya. Terus imunitas, kekebalan kita jadi lemah. Termasuk kalau Bapak Ibu makan udang, siput, bentar-bentar alergi. Berarti masalah di ginjal. Kalau Bapak Ibu ada penyakit yang barusan disebutkan, maka yang diterapi apa? Ginjalnya, lambungnya, sama livernya. Pengobatan kita ada 2 Bapak Ibu, pengobatan barat sama pengobatan kimia. Ibaratkan gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu ada genteng yang bocor gitu ya. Terus netesnya kemana? Ke sofa. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang Ibu lakukan adalah geser sofa plus dipel yang bocornya tadi. Dipel yang basahnya tadi. Bapak Ibu seperti itulah yang dilakukan pengobatan medis barat. Tapi apa yang dilakukan medis timur? Bapak Ibu, dia memperbaiki atapnya yang bocor plus sekaligus geser sofa plus sekaligus dipel lantai yang kotor tadi. Sama Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah tahu, boleh di screenshot layar ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kalau sakit ini, penyakitnya apa? Apa yang harus terapi? Nah, contoh, kalau tulang saya bermasalah gimana? Beresin di ginjalnya, di lambungnya, dan di livernya. Bagaimana cara mengaut titiknya? Nah, ini Bapak Ibu titiknya ada. Boleh silakan di screenshot ya. Nih, jadi Bapak Ibu semua ada 3 jalur kalau Bapak Ibu yang disebut dengan basic blow. Jadi di bawah kepala ini, di peta totok tunggung ya, di belakang ini, itu 1 jalur ke bawah pelan-pelan gitu ya. Itu nanti ada beberapa ya, di situ titik-titik ya, yang buat terjadi kalau continue 40 hari itu terjadi regenerasi ya, regenerasi, revitalisasi organ ya, ginjalnya baru, lambung baru, pankreas baru. Terus ini telinga ke bawah sejajar, ke bawah gitu ya. Terus telinga kiri juga ke bawah. Nah, 3 jalur itu Bapak Ibu semua. Jadi dari tulang tengah ke kanan kurang lebih sekitar 10 cm, ke kiri juga 10 cm. Di blow Bapak Ibu, 3 jalur itu secara kontinu. Kurang lebih 5-10 menit. Lakukan minimal setiap hari, syukur pagi, siang, dan malam hari. Lihat perubahan Bapak Ibu. Enak tenang Bapak Ibu. Nah, suka perek ini pertanyaannya. Kalau nggak ada pasangannya gimana? Kalau nggak ada teman gimana? Ini pengalaman saya Bapak Ibu semua. Tetap Anda harus punya alat ini.
Saya cari posisi biasa dibantu sama bantal, udah di blow aja Bapak, di belakang disesuaikan gitu ya, enak. Kadang bisa 1 jam Bapak Ibu, nikmat banget. Paling agak semi-semi gatal, enak tenan Bapak Ibu. Geser sedikit, enak Bapak Ibu semua. Jadi untuk Bapak Ibu ya jangan khawatir, karena ini sebenarnya pada saat BC Flow memang butuh ya kawan kita, pasangan kita yang terapi, tapi jangan khawatir bagi Bapak Ibu semua yang belum punya kawan atau pasangan yang untuk membantu Anda terapi, jangan khawatir, bisa ada alat bantu Anda gunakan karena kami udah mencobanya. Dan rutinkan Bapak Ibu semua, jangan malas karena tubuh kita butuh sekali direvitalisasi organnya. Dan Bapak Ibu semua, inilah harga daripada alat Xeracare ini. Etera Classic, Premium, dan Pro. Bedanya kalau saya anggap seperti halnya motor. Motor itu ada yang 100 cc, 500 cc, 1000 cc. Di situ Bapak Ibu jamnya ya pemakaian 1 sampai 1,5 jam non-stop, masa pakai 2000 sampai 3000 jam dan bergaransi 1 tahun. Di harga 458, Itera Premium 14.400, pemakaian non-stop 3 jam, masa pakai 5000 jam dan garansi 1 tahun. Bisa di-mute dulu Pak Tanto, Pak Yono. Kan Bapak Ibu semua, yang terakhir adalah Tera Pro, ya pemakaian non-stop 8 jam, masa pemakaian 1000 jam, garansi 1 tahun ya. Dan Bapak Ibu semua, mohon maaf ini ada 1 slide ya, jadi kita udah hadir yang disebut Dian Biolite, tapi belum saya masukin slide-nya di sini, yang harganya sekarang 16.500.000 ya. Dan kita ada juga ion slide ion negatif ya, ion slide 60 juta ion negatif, harganya 4.800.000, dan 7 Wonder ya, jadi tumbler air untuk hidrogen terahes. Dan Bapak Ibu semua, TeraBio senilai 63 juta rupiah. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya bisa memiliki alat device yang sangat luar biasa. Demikian Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab, atau mungkin dari MC kita Pak Tanto ada yang memberikan sharing kesaksian daripada pemakaian produk Xeracare. Waktu dan tempat dikembalikan ke Pak MC kita. Monggo Pak Tanto. Terima kasih Ustaz Yudi, luar biasa materinya. Gimana Bapak Ibu, luar biasa ya. Materinya detail, jelas sekali. Karena beliau jelas jam terbangnya sangat tinggi sekali. Dan sangat enak, suaranya jernih, jernih sekali. Dan Bapak Ibu mungkin mau ada yang testimoni di session ini. Dan sebelum ada yang testimoni, sedikit saya juga cerita. Jadi saya sendiri juga kenal ini karena sakit Bapak Ibu. Jadi ketika istri saya dulu sembuh dari stroke-nya, setelah saya terkenal dengan alat ini. Saya matiin itu suaranya. Jadi Bapak Ibu yang mau testimoni silahkan bisa disampaikan. Yang pilih testimoni, yang dari Solo, yang dari Cilacap, Jakarta silahkan dari manapun. Dan juga yang dari Maros ini saya lihat. Dari Maros, dari Tanah Bumbu, luar Jawa juga ada. Dari Demak juga ada. Silahkan Bapak Ibu yang mau testimoni bisa disampaikan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Bu Evi kayaknya itu terlalu dekat dengan kawannya. Kawannya juga buka itu juga ya, buka Zoom juga. Kalau bisa salah satunya matiin Bu Evi, biar nggak grounding. Yang lainnya dulu boleh, silakan. Silakan yang lain yang mau testimoni bisa disampaikan. Tapi silakan. Udah bisa nggak Ustaz? Bisa, silakan. Halo? Ya Bu, silakan. Kalau kita puasa, puasa kan nggak pakai minum. Dampaknya apa gitu kalau kita pakai itu? Putus Bu, nanyanya gimana ini?
Pak Yudi, saya jelaskan. Ini Bu Evi menanyakan kalau puasa bagaimana, karena kan nggak bisa minum dengan terapi makan. Ya, terapinya setelah buka puasa aja Bu, cari amannya aja, ya. Itu Bu. Jadi cari amannya, Mbak Ibu. Kalau bisa, kalau sudah punya, disarankan pada saat buka puasa. Oh ini sama Haji Ana ya, Bu Haji Ana. Itu airnya di blue pada saat sahur, itu airnya nanti berenergi, jadi nggak cepat lemas Bu. Dan pada saat buka juga minum air yang sudah di blow. Nah, nanti Ibu bisa terapi dilakukan, disarankan ya setelah sholat isya. Kalau Ibu yang kayak hari ini Ibu puasa gitu di Senin hari ini, nah Ibu bisa nanti setelah Jumat Ibu langsung terapi. Itu Bu. Jadi berarti nggak boleh ya puasa-puasa terapi ya? Kan tadi udah diberitahu disarankan untuk minum karena risikonya gini Bu, kalau ngeyel besoknya pegel-pegel Bu. Ya, mau tahu aja, mau tahu aja gitu. Ya, gitu ya Bu ya, cari amannya aja. Oke, monggo yang lain. Terima kasih Ustaz, makasih. Sama-sama. Ustaz, ini dari chat ada yang nanyakan, bagaimana kalau kita, apakah punya testimoni dengan pasien yang ada gangguan otot dan tulang, apakah mereka bisa sembuh setelah diterapi? Prinsipnya selagi dilakukan basic blow dan ikutin tadi penyakitnya apa? Tulang dan otot, gangguan otot. Dari obrolan tadi kurang jelas namanya tadi. Oh, jadi gini sahabat yang bertanya, itu seperti yang slide yang saya lihatkan di layar, itu ada kasus otot dan tulang. Yang jelas kesaksian ada, cuma untuk dokumentasinya kita harus carikan dulu. Tapi banyak sekali kesaksian yang sudah sembuh. Itu ada di ginjal, ya, di bawah itu kan ada kasus otot tulang. Berarti kalau Bapak, ini masih mendengar yang bertanya ya, yang fokusnya kalau Bapak mau terapi, pertama titik ginjalnya setelah basic blow ya, atau basic blow nanti bisa nanya pengundang Anda, terus lambungnya sama lipernya. Jadi PR-nya ada 3 ya. Kalau ototnya pingin beres, tulangnya beres, selain pada titik tulang yang sakit ya, ginjalnya, lambungnya, lipernya. Di mana Pak Yudi? Nah itu di screenshot aja. Ayo di mana ginjal? Nah udah tahu ya, di mana lambung. Nah titiknya di situ. Kalau punya alat malam ini langsung praktek tuh. Oh, panas sedikit, lebih panas. Nah, di situ. Berarti di situ kita ada radang, ada sumbatan, ada sel yang bermasalah di situ. Itu ya, Bapak yang bertanya, 3 poin tadi. Liver, lambung, sama ginjal. Prioritaskan itu. Beresin dari atapnya. Itu Pak Tanto. Ya, Tat, ini ada Bu Junita dari Cimanggis, Bogor, Tat ya. Ini mau bertanya ke Depok, Ibu Cimanggis, Bu Junita. Silakan Bu Junita, bisa buka mic-nya, bisa ditanyakan langsung. Silakan Bu Junita. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini saya baru tahu nih ada alat ini yang saya sudah sempat dijelaskan sama rekan saya Inanto. Alat ini bekerja berdasarkan gelombang frekuensi. Kebetulan saya juga lagi menderita osteoartritis dan rheumatoid arthritis, Ustaz. Apakah alat ini dengan pemakaian, tadi saya melihat beberapa alat itu ada umur pakai ya, ataupun jamnya. Nah, memang ini saya tertarik karena saya lihat dia bekerja, pastinya dia akan mengubah ion-ion negatif ya. Nah ini yang saya mau tanyakan, kalau masa pakai sudah melebihi 3.000 jam, alat itu udah nggak bisa dipakai atau bisa diregistrasi atau bagaimana, Ustaz? Baik, jadi alat ini kalau udah 3.000 jam itu tergantung lamanya pemakaian ya, bisa mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tinggal sehari kita berapa kali pakai. Kalau sudah 3.000 jam, otomatis alat ini akan mati dengan sendirinya, Bu. Nah, nanti kalau sudah mati, Ibu tinggal transfer ke pusat senilai 1,5 juta. Nanti Ibu akan mendapatkan alat yang baru lagi, alat device ini. Itu Bu, non-fit. Oh gitu, oke. Ya. Ini pusatnya di mana ya Ustadz ya? Saya kan ada di Jawa Barat. Untuk kantor pusatnya? Ya. Kantor pusatnya ada di Jakarta Barat, Bu.
Oh gitu. Nanti kita kirimkan alamat detailnya. Iya, saya tertarik pengen ikut ya lebih detail lah gitu Ya, karena baik. Ya, saya pengen coba terapinya. Beberapa Betul. saya kali terapi dengan menggunakan berbagai alat yang entah dipanaskan, ada ultraviolet dan segala macam. Ya. Iya, belum berhasil gitu. Apa karena kurang continue atau gimana? Saya kurang paham. Ya, Tapi Ibu wajib mencoba, Bu, karena nanti Ibu bisa merasakan sendiri, bukan kata orang sekali lagi, tapi Ibu bisa merasakan sendiri kata diri sendiri. Kalau Ibu udah yakin, mantep, saran saya segera memiliki alat ini. Nanti Ibu bisa konsultasi kepada pengundangnya ya. oke, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Pak Tanto? Terima kasih Bu Junita. Ustadz, ini ada dari Pak Johan Saniago. Ya. Beliau menanyakan yang pertama, apakah air yang sebelum didispenser boleh di-blow? Gitu. Prinsipnya boleh ya. Air yang di dispenser. Ya. Boleh Pak, silakan. Tapi sekali lagi dimasukin ke wadah. Wadahnya seperti ini. Ini saya selalu minum air gelas seperti ini. Atau kalau Bapak Ibu, kalau bahasa kita namanya ceret ya. Jadi wadah yang besar. Tapi kalau bisa berbahan gelas seperti ini ya. Dan disarankan sekali lagi, kalau saya ya disarankan karena saya penyuka yang disebut air putih hangat. Kenapa? Lebih enak Bapak Ibu. Dan tubuh itu sebenarnya butuh sekali yang disebut dengan air putih hangat ya. Itu juga bagus sekali Bapak Ibu untuk membuang kotoran sampah di tubuh kita. Karena konsumsi air hangat ya yang cukup itu juga sangat bagus. Apalagi air hangat yang sudah di-blow. Itu bagus sekali Bapak Ibu semua. Bisa melunturkan lemak-lemak kita, juga bisa membuat selama ini kita sering sembelit dan sebagainya gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu semua ya banyak sel-sel, itu cepat sekali nanti kita buang lewat keringat, lewat air kencing dan BAB. Itu Pak. Ya, jadi yang pengen bisa juga di chat ya, bisa dituliskan kalau mungkin belum sempat. Ini tadi dari Pak Yunan Caniago lagi menanyakan, apakah telinga yang berdengung bisa di-blow gitu kan? Bisa. Tapi prinsipnya gini teman-teman, semua penyakit bisa di-blow. Tapi disarankan kalau sudah punya alat, itu di basic blow dulu ya. Di basic blow dulu seperti yang ini ya. Jadi dari sini kurang lebih 10-15 menit Pak. Jadi titik-titik ya, yang tulang tengah ini, terus telinga ke bawah, telinga kiri juga ke bawah, itu lakukan selama 15 menit kurang lebihnya ya. Setelah itu Bapak Ibu semua baru ke titik-titik di mana yang terasa ada kendala ya, ada penyakit, bisa di telinga. Kemarin itu bahkan ada kesaksian, tapi saya nggak masukin ke video ini ya. Itu ada sahabat kita nggak bisa bicara, di terapi beberapa menit gitu ya, sudah kembali bisa normal dan bisa bicara lagi. Sangat luar biasa alat ini ya, apalagi ke telinga. Coba kalau Bapak nanti disarankan ya, ini kalau Pak ada rezeki disarankan beli yang TheraPro Pak. Karena ini kalau bahasa saya, ini tadi 100 cc, 500, 1000 cc. Kalau kita bahasanya pakai klasik, ini kita pakai 1 jam, TheraPro cuma 15 menit. Jadi daya dorongnya, daya semprotannya sangat luar biasa TheraPro ini. Ya, disarankan kalau Bapak, kelebihan TheraPro ini bisa yang panas, sedang, bisa yang cold. Wah ini bagus banget. Kalau yang TheraClassic nggak ada istilah pakai mode yang cold ya. Jadi tidak ada terasa hangat ataupun tidak terasa panas. Nah ini mode yang sangat luar biasa yang dimiliki dari TheraPro. Nah nanti bisa Pak di-blow di sekitar telanganya. Mungkin tergantung nanti ya, disclaimer, tergantung keparahannya. Bisa cepat, bisa juga lambat. Ya, yang terpenting nutrisi makanannya juga dijaga, termasuk continue sering minum air putih hangat yang sudah di-blow. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Itu Pak. Terus jaraknya tadi ditanyakan itu, beliau nanyakan jarak ke blownya tadi. Maksudnya, oh jarak ya. Posisi alat. Ya, posisi alat. Kurang lebih sekitar 15 cm Pak. Jadi kalau titiknya pas, di situ ada panas, berarti di situ ada radang, ada sumbatan. Jadi teras itu meskipun jauh, itu akan terasa panas, asal titiknya tepat. Ya, maka nanti secara bahasa keren namanya di scanning gitu ya, pelan-pelan. Oh panas, di situ Pak.
gitu Pak. Nanti di scanning bahasanya. Jadi pelan-pelan, nanti di mana yang terasa panas, nah yang di blow, fokuskan di situ aja. Ya resikonya satu, kalau ada yang panas, tahan, ya insya Allah cepat sembuh. Tapi kalau nyaman, lama prosesnya. Itu aja pilihannya. Jadi jangan merasa wah panas nanti kulit gosong, enggak ya, karena terjadi sumbatan itu yang membuat panas. Gitu. Karena kalau kita kulit normal gitu, organ kita normal di dekat pun nggak akan panas alat itu. Itu Pak. Oke, saat ini dari Bapak Taufik menanyakan untuk ibu hamil apakah kakinya saja boleh di-blow, bagian kaki saja untuk ibu hamil? Pada prinsipnya asal ini ya, ibu sudah minum air putih dipersilakan, tapi jangan ke area tubuh, itu sangat berisiko sekali ya. Maka kalau ibu lihat peraturannya ya, yang ada di sini ya, tapi di telapak kakinya ya Bu ya, sekitar itu aja. Oke. Jadi jangan sampai badannya ya yang di blow. Itu Pak Tanto. Ya Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu yang mau nanya silahkan. Ini makin malam makin ramai saja. Dan sebelum ada yang nanyakan, ini tadi ada yang WA saya, chat langsung ke saya, nanyakan tentang psoriasis tadi, psoriasis dermatitis dan juga rinitis. Dan mungkin saya juga pengen testimoni sedikit untuk yang psoriasis dan ini. Jadi ceritanya dulu ketika istri saya sakit sembuh dari stroke-nya selama 2 bulan full terapi, yang tadinya lumpuh bisa berjalan, bahkan sekarang bisa ngeblu, sekarang bisa memberikan terapi. Anak saya itu kan yang besar juga kena gangguan kulit. Jadi setiap kali ada perubahan suhu tubuh dari pegunungan ke kota sebagainya atau perubahan musim pasti kena alergi. Dan alergi itu parah sekali. Jadi psoriasis itu benar-benar membuat kulit itu jadi gatal sekali, dan gatal itu di dalam daging, di dalam sekali. Jadi kalau digaruk pun nggak bisa. Bisa dulu hanya dipanaskan, kita cari penghangat pemanas dan dari botol sebagainya yang bisa air panas. Dan yang begitu digaruk luar itu jadi korengan, menghitam. Dan akhirnya kita beli salep, setiap minggu tuh habis satu salep minimal 50.000 sampai 100.000. Kemudian kena dermatitis dan juga kena rinitis, akhirnya kan kulit itu menjadi menghitam dan bersisik. Itu membuat kami juga khawatir karena sudah gadis, sudah umur 20 tahun lebih waktu itu. Kita pun berencana ke dokter kulit juga, tapi dokter kulit juga tidak ada solusi. Dan ketika kita kemarin bulan 6 itu bisa beli etika yang klasik, akhirnya bulan 7 itu mulai mencoba di blow sendiri. Saya blow juga bagian ginjal, setiap rutin, setiap malam pulang kerja di blow lagi. Dan hebatnya bagian kulit yang tadinya gatal sekali, begitu di blow tuh enak sekali katanya. Jadi kayak barang yang tidak bisa digaruk dan bisa digaruk. Karena itu di dalam sekali, di dalam kulit, di dalam daging. Benar-benar kita bersyukur, ya Allah, kok ada alat yang segini fenomenalnya. Ya, keren banget. Dan alhamdulillah hari ini ketika sudah 3 bulan sering diterapi, saya baru lihat malam ini ketika kita ini Zoom, anak saya tuh melihatkan badannya yang tadinya bercak-bercak hitam itu sekarang jadi bersih. Kulitnya yang tadinya menghitam jadi bersih lagi. Dan biasanya yang betul gatal sekarang udah gatal lagi. Jadi bagi saya kita tidak saya tidak perlu jelas faktanya saat ini istri anak saya sembuh dari gatal yang luar biasa. Luar biasa. Mantap. Itu baru. Mungkin Bapak Ibu ada yang chat lagi ya. Saya belum ngecek ini adakah yang chat lagi. Yang ini ada. Jika anak kecil yang sudah umur 2,5 tahun sebelum apa nih tadi? Ya, jadi anak kecil umur 3,5 tahun belum bisa bicara kan?
apakah bisa? Bisa, tapi volumenya volume 1 ya. Pakai volume 1 bisa. Iya. Ya, tapi secara bertahap aja karena masih kecil. Pakai volume yang lembut ya, volume yang 1 ya. Konsisten, continue lakukan. Seperti tadi titik-titiknya juga ya. Sesuai dengan penyakitnya. Kalau dia penyakitnya, tadi ada penyakitnya apa? Jadi dia disertakan ini bawaan kita ya bisa. Nah, boleh. Tetap semua penyakit awali dengan basic blow ya, basic blow, kemudian kepada titik di mana dia ada radang atau sakit. Kalau di mulut ya sekitar mulut, kalau di sekitar leher. Kalau tadi kasusnya nggak bisa bicara, kita ada kesaksian tapi kebetulan ini sudah tua dan itu tadinya nggak bisa bicara. Ya dengan izin Allah di continue pakai Therapro gitu ya, karena Therapro ini prosesnya sangat cepat ya, alhamdulillah dengan izin Allah dia bisa bicara lagi dan normal, dan itu udah ada kesaksiannya. Tapi sekali lagi disarankan basic blow, terus baru ke fokus di mana ada radang, ada sumbatan atau ada yang tidak normal, fokuskan di situ. Nanti di scan dulu di mana ada yang sakitnya lebih, fokuskan di situ untuk terapinya. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu, ini kalau gangguan yang ditanyakan tadi, kebetulan saya juga menemukan dan terbantu dengan di Magelang Bapak Ibu. Karena di acara BOP Magelang tanggal 28 menghadirkan beberapa pendengaran, nah juga satu orang yang borong penyakit dan juga buat semua itu bisa sembuh, dan nanti kita akan di testimoni di acara BOP Magelang tanggal 28. Agak jelas. Pakai handset ya Pak Tanto ya, jadi suaranya putus nyambung. Gimana saja? Ya, pakai handset ya. Ya, putus nyambung. Gimana jelas ini Tat? Baru jelas. Oke. Gini Bapak Ibu, nanti apa yang tadi disampaikan di acara ini nanti akan kita hadirkan testimoni seperti yang Bapak Ibu tanyakan di malam ini. Ada yang gangguan pendengaran, ada gangguan bicara, kena prostat, kena wasir, mulutnya bersisi, nanti akan hadir di acara BOP Magelang dalam bentuk testimoni. Beliau sembuh dengan terbukti 3 kali di Magelang kemarin. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu bisa ngundang teman-teman acara BOP tanggal 28. Silakan Bapak Ibu yang mau nanyakan lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi bisa disampaikan. Dan Tat, ini sebelum yang nanya, saya ada sedikit cerita Tat. Pengalaman baru saja terjadi saya Tat. Saya punya teman yang kena kanker CA stadium 4, stadium akut. Sudah 2 kali paket sinar dan juga kemo sudah selesai. Dan selama ini tidak mau kita terapi karena merasa lebih enak dengan medis. Tadi ketika saya mau presentasi mampir, ternyata teman saya ini kesakitan dan nangis di kamar. Dan karena nggak ada solusi, akhirnya kita blow aja lah, kita nekat kita blow. Begitu kita blow, Tat, kita baru tahu ternyata Tat, alat ini benar bekerja dengan cepat. Begitu kita blow bagian korus yang kesakitan, yang mungkin ususnya kayak meluntir itu langsung enakan Tat. Nggak sampai 5 menit dibelah langsung tertidur dia. Wih, luar biasa. Dan saya tuh pengen ngecek seberapa besar sih pengaruh sinar ini. Karena Pak Yono tuh sering bilang, ini kan setiap detik berjuta gelombang keluar dari alat. Karena banyak teman-teman taunya sinar, ini kan bukan sinar tapi gelombang. Dan gelombang tidak bisa dilihat, tapi dirasakan. Ketika dijarakkan dengan speed 1, itu jarak sekitar 20 cm, dia kesakitan. Tat. Dan kita coba dengan jarak hampir 1 meter, Tat, dengan speed 2. Itu pun masih kesakitan. Artinya, kesimpulan saya, dengan jarak 1 meter pun alat ini menembus, ngena ke tubuh kita dengan kondisi yang tadi. Maka mungkin teman-teman yang kadang-kadang gemes, ngeblu nggak sakit-sakit, sebetulnya dengan jarak 20 cm pun 30 cm itu masih sangat kena sekali. Karena buktinya tadi teman saya yang kanker, dengan jarak 80 cm sampai 1 meter, itu masih merasakan. Dan akhirnya bisa tidur pulas. Dan
ini baru beliau yang pertama. Kondisi buka baju ya? Kondisi buka, Tat. Karena itu wanita istri saya, bukan saya ngebul, Tat. Jangan salah paham. Yang istri saya, iya. Jadi kita benar-benar tahu ternyata alat ini begitu dahsyatnya. Gitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau tanya lagi. Izin bertanya, Pak. Izin, Pak. Silakan. Oh ya, saya dari Bekasi, Pak. Namanya Pak Arjo, Pak. Iya. Ini saya mau nanya nih, ada tetangga saya itu stroke, terus udah agak sembuh ya, tapi bicaranya susah, Pak. Bicaranya susah. Nah, kalau gini penanganan pakai Aithera itu penekanannya di mana itu, Pak Ustadz? Baik. Makasih. Pak, siapa namanya? Pak Tanto? Parjo dari Bekasi. Yang bulan kemarin Pak Parjo ke DP Jakarta dan ambil Aithera Klasik dengan Pak Supriyanto. Grupnya Pak Tanto juga ya? Oke. Ya. Pak Tarjo, kalau berkenan, Pak Parjo, berkenan layar ini di screenshot sudah? Oh, udah. Iya. Udah saya itu, udah. Ya. Itu di situ udah stroke itu sumbatan kotak ya. Oke, Pak. Jadi kuncinya pertama, kalau teman-teman ya, pertama usahakan sering minum air putih hangat dulu ya, yang sudah di blow, itu yang pertama. Jangan sampai kurang, nanti kalau kurang larinya ke ginjal tuh ya. Terus pokoknya harus cukup dulu airnya, harus sehat dulu ya. Nanti setelah Bapak Ibu semua lakukanlah yang disebut namanya basic blow ya. Basic blow itu ini ya. Nah, setelah jadi urutannya minum, kemudian basic blow, setelah basic blow baru nanti di terapi. Nah, ada di sini ini ada yang slide satunya lagi ya. Jadi di sebelah kanan itu sebelah sini ya. Itu titik juga untuk dimana untuk stroke juga. Nah, juga di samping itu yang paling dominasi juga adalah di liver, karena semua penyakit itu salah satu sumbernya di liver ya. Dan nanti Bapak harus juga tahu di mana titik ya livernya ya. Nah, kalau lakukan itu basic blow setiap hari, terus kemudian titik stroke-nya kita terapi secara kontinu, ini pengalaman ya, itu 30 hari bisa sembuh, Pak. Tapi sekali lagi harus kontinu, jangan males-malesan. Paling cuma seminggu 2 kali, kalau bisa sehari 2 kali atau 3 kali. Pokoknya paling cepat 4 jam, Pak, per 4 jam. Kontinu, biar cepat sembuh. Terus yang kedua, ini penting juga, Pak. Berikanlah sugesti positif. Ini kalau saya loh ya, karena saya selalu ngajarin vibrasi positif. Kayak gini, Pak. Mohon maaf kalau dia Muslim, pakai air minum, terus ucapin bismillah, terus ngucap. Alhamdulillah, ya Allah, dengan izin Allah setelah minum air putih, terus saya sembuh. Plus terapi, bahkan perubahannya lebih cepat. Oh iya. Silakan dicoba. Karena kata Tuhan itu seperti apa yang kita ucapkan. Kalau ngomongnya positif gitu. Jadi semua penyakit sebenarnya hati-hati dari mulut nih. Makanya mulut itu harus ngomong positif, jangan negatif. Susah, sulit, nggak mungkin sembuh. Udah itu. Itu akan nolak semua nih. Mau ikhtiar apapun kita pakai terapi, maka harus dikasih juga terapi vibrasi positif. Diajarin, Pak, keyakinan karena Allah sesuai dengan prasangka hamba. Ya, itu Pak. Sama jangan lupa ikuti riadohnya. Oke, gitu ya. Semangat kalau sembuh, asal continue pakai terapinya ya. Iya. Oke, siap. Sama-sama. Terima kasih. Ustadz Yudi, ini dari Ibu Sunarti. Sunarti, nggak salah tak. Apa sebetulnya Ibu hamil yang berusia bulan dan belum? Karena sebelumnya nggak tahu kalau hamil, jadi saya pernah tahu kalau hamil. Putus ya Pak Tanto suaranya. Gimana? Putus suaranya Pak Tanto. Dia sudah diterapi dan bentar dulu. Hamilnya berapa bulan? Kok sampai nggak tahu udah hamil? Kan biasa kalau 7-8 bulan perutnya
4 bulan. Terus gini, setelah diterapi ada reaksi nggak? Ya, coba buku narko bisa dibuka tulisnya aja, disampaikan langsung. Ya Ustaz, itu kemarin ikut terapi gratis itu pas hari Minggu. Cuman dia tetangga saya nggak tahu kalau lagi hamil. Ya, terus malamnya muntah-muntah itu. Oke. Terus diperiksakan ternyata lagi hamil 4 bulan gitu. Oke. Ada resikonya nggak ya Pak Ustadz untuk janinnya? Ya, kalau saran saya dicek aja ke dokter kandungan untuk jaga-jaga ya. Dan ini mohon maaf, ini terjadi karena ibu juga lupa bertanya, belum juga nggak masih tahu lagi hamil. Mungkin pengalaman ke depan Bu. Nah ini Bu, tadi yang saya bilang, maaf ya, nanti ada slide-nya khusus. Jadi kalau bisa ibu sosialisasi pada saat ada terapi gratis, sampaikan dulu ya bahwasanya terapi ini disarankan, dilarang untuk yang satu ya, yang ada yang ditanam termasuk jantung yang ada di ring, kebetulan kaki yang lagi dipen atau yang lagi datang bulan. Hati-hati juga datang bulan Bapak Ibu. Ini kemarin ada kasus lupa nggak ngasih tahu gitu ya, di blow ya. Wah itu darahnya keluar terus Bapak Ibu. Akhirnya agak lemes. Kenapa? Darahnya banyak yang keluar. Nah ini disclaimer ya, setiap orang beda-beda. Ada yang nggak masalah gitu. Tapi saran saya ya, mohon maaf nih, sunat ini pengalaman sebagai pertanyaan juga. Disarankan mohon maaf daripada nanti ada komplain, suruh cek ke dokter kandungan ya, mengkondisikan bahwasannya janinnya masih tetap sehat ya. Kalau ada kasus tadi, makanya tadi ada mual, muntah dan sebagainya, disarankan sering perbanyak minum air putih. Itu ya, bisa jadi itu karena reaksi tadi detoksifikasi racun tadi. Terus Bu, sampai dia benar-benar nggak muntah lagi. Gitu Bu. Ya, setelah itu cukup istirahat. Itu ya Bu ya. Nah ini nggak apa-apa, karena semuanya atas izin Allah dan Ibu terjadi. Dan ini kejadian sudah terjadi, belum terjadi, tapi pengalaman ke depan mungkin kalau pada saat Ibu sosialisasi diinfokan di awal poin-poin hal seperti itu. Termasuk mohon maaf Bapak Ibu ini agak jangan sampai lupa penyakit diabetes ya. Nah Bapak Ibu kadang-kadang kita ini blow-blow aja gitu. Penyakit diabetes itu kulitnya sangat sensitif. Pertama jangan difokuskan, terus yang kedua jangan terlalu dekat karena resikonya besoknya kena komplain. Kenapa? Kulitnya melepuh. Ya. Jadi kayak orang normal Bapak Ibu diabetes, tapi pastikan Bapak ada gejala diabetes enggak? Kalau ada, nanti kita cuma lewat-lewat aja. Jadi jangan disatukan di satu titik. Penyakit ini jangan dilewatin aja. Karena berisiko kulitnya melepuh. Itu ya, teman-teman, termasuk Bu Sunarti. Semoga nanti janinnya sehat ya, bayinya sehat. Itu ya, Bu. Iya Pak Ustadz, sebelumnya sudah saya konfirmasi, sudah saya tanyakan juga lagi haid atau lagi hamil enggak, bilangnya ternyata hamil Ustaz. Ya. Hah? Enggak tahu kalau hamil bilangnya. Aduh, yang punya perut sendiri ini nggak tahu dia hamil, yeay. Aduh, kalau Ibu mengandung. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi pengalaman besok ke depan. Oke, ada yang lain? Oke, selanjutnya dari Pak Suroto. Pak Suroto mau nanya, silahkan Pak Suroto bisa langsung disampaikan. Karena di chat tidak ada tulisannya, mau nanya silahkan Pak Suroto dibuka. Pak Suroto Brebes toh? Pak Suroto, bukan Pak Sunarto. Sunarto. Iya. Monggo Pak. Suroto masih di sini kah? Masih alam dunia kah? Iya. Kalau sambil nunggu Pak Suroto membuka mic-nya, ini ada dari Bapak HMBB. Bapak HMBB ini menanyakan, beliau umurnya 62 tahun, ada alergi, tangan kesemutan, jari-jari nyeri, kemudian untuk kolesterol bagus, asam urat bagus. Pertanyaannya, bagian mana yang di blow? Gitu tadi. Tuh Pak, udah saya screenshot layarnya ya.
ginjal, lambung, liver. Dah itu. Diawali dengan basic flow, Pak. Insya Allah. Sama minum yang cukup. Oke? Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, saya mau bahas ya. Ingat di sini nih, 100% semua penyakit sumbernya dari mana? Dari liver. Lari ke lambung, lari ke ginjal. Tadi Bapak yang disebutkan, salah satu unsurnya dari mana? Dari ginjal yang berat. Maka dampaklah yang terjadi apa yang Bapak sampaikan. Jadi kalau Bapak mau sehat, ya, mulai dari pertama basic flow, dan titik fokusnya adalah ke ginjal, ke lambung, dan ke liver. Nah, liver didapat dari mana? 60% adalah pola syukur. Maka Bapak Ibu semua, ini saran dari saya biasanya setiap bangun pagi jadi bangun jam 3 sebelum ke kamar mandi, sering ngucapin syukur. Serius Bapak Ibu, itu bikin liver sehat. Gimana contohnya? Gini Bapak Ibu. Jadi saya biasa yang paling dominan urutannya, Bismillah ya Allah, Alhamdulillah aku bersyukur. Pertama, diberikan umur yang panjang. Ya Allah, Alhamdulillah aku bersyukur punya mata bisa melihat. Kalau bisa Bapak Ibu, sebutin organ Anda satu-satu. Contoh gini Bapak Ibu, Anda punya mata nih, umur saya 44 tahun, pernah nggak ngomong, Alhamdulillah ya Allah bersyukur. Hei mata, terima kasih ya sudah 44 tahun nempel di tubuhku. Suka duka melihat yang baik dan buruk pernah dialami. Mata, terima kasih. Ya Allah, terima kasih kau sudah menitipkan mata ya kepada tubuhku. Mulut, hidung, ucapin satu-satu. Liver, jantung, ucapin satu-satu. Katakan terima kasih. Bapak Ibu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Saya yakin jarang sekali ngucapin. Nah, Bapak Ibu sering ngomong syukur kayak gitu, maka Ibu akan lebih cepat sehat. Kalau Bapak Ibu nggak punya mata, coba buta, gimana rasanya? Nah, itu malam ini pas untuk muhasabah Bapak Ibu. Banyakin syukur dari sekarang, ya, daripada mengeluh, banyakin syukur. Yang kedua, ikhlas. Ini karena 60% makanan liver itu di situ, ya. Ikhlas itu termasuk kalau Bapak Ibu punya hutang, ya. Kalau saran saya, mulai hari ini ikhlasin. Ketemu tuh, liver Anda akan lebih normal lagi. Serius, daripada Anda nagih-nagih, ikhlasin. Ada di Al-Baqarah 80. Yang kedua, gembira. Ucapin, Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur hari ini bahagia banget. Pagi-pagi tuh, itu makanannya liver. Alhamdulillah hari ini rezeki lancar. Makanya kalau Bapak Ibu yang rajin ikut Zoom saya, tiap hari dapat motivasi. Makasih ya Allah, aku bersyukur hari ini rezeki lancar, diberikan closing yang bertubi-tubi. Alhamdulillah aku bersyukur. Ucapin, aku bersyukur. Ditambahin satu lagi, doain orang lain. Semoga Bapak tukang beca sehat selalu, lancarnya. Itu makanan liver Bapak Ibu. Kalau Anda tiap hari konsumsi tuh kayak gitu tuh, doain orang lain, tiap hari sedekah pagi, tiap hari Bapak Ibu happy, bahagia, nggak ada stres, siang, sore, malam, rezekinya lancar, makanan liver beres. Maka kalau liver beres, nah itu lambung juga beres. Makanya lihat Bapak Ibu, orang yang punya hutang riba, stres, dikejar debt collector, larinya kemana? Lambung. Dari mana lambung? Liver. Itu Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena dari stres. Dari dosa dan sebagainya. Itu makanannya liver. Langsung kemana? Ke asam lambung. Tahu asam lambung Bapak Ibu? Naik. Tuh kemana? Ke paru-paru. Sesak nafas. Itu Bapak Ibu sirkulasinya. Jadi hati-hati. Dunia ini ada dua. Jasmani, rohani. Rohani bermasalah, pasti larinya ke jasmani. Pasti. Makanya spiritualnya juga harus beres. Spiritual beres, jasmani beres. Robbana atina fid dunya hasanah. Maka tadi Bapak ya, kalau saran saya dua-duanya dijalanin ya, karena ini makanan liver. Ibu Bapak harus happy, harus syukur. Kalau bisa berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Diberesin livernya, terapi juga lambungnya, terapi ginjalnya, maka penyakit Bapak tadi dengan izin Allah semoga cepat disembuhkan. Itu ya Pak, tambahin dengan sedekah. Ya Pak Tanto. Oke Ustaz, ini dari Putri. Sambil saya bacakan mungkin Putri bisa dibuka mic-nya langsung aja biar lebih detail. Jadi Putri ini menanyakan Ustaz, beliau di bagian pinggang kiri itu sakit sekali, di rusuk kirinya sakit banget, di MRI tidak ada apa-apa. Dia nanya di blood tambah sakit Ustaz. Dia nanyakan gimana solusinya dan gimana ngeblunya. Kalau lebih detail mungkin Putri bisa buka mic-nya, bisa juga langsung disampaikan. Mana Putri? Mau ngomong nggak Putri? Kalau enggak, berarti Ustadz Cuti langsung enggak apa-apa. Di pinggul kiri? Iya, pinggul kiri ke rusuk-rusuknya itu sakit. Oke. GL4 ya, GL4. Ibu kalau bisa di screenshot ya layar ini, itu di sendi pinggul kiri ya, di L4-nya. Nah,
prinsipnya gini, semua penyakit ya kalau itu sudah ada teridentifikasi ya ibu panas di situ, maka yang ibu harus lakukan adalah lakukan basic flow secara rutin, minum air putih yang cukup, blow di titik itu ya. Tapi kalau bisa pelan-pelan ya, dari atas ke bawah, karena ini unsur kita ini satu sama yang lain itu menyambung. Makanya kenapa disarankan dari perusahaan basic flow. Untuk apa? Karena dari atas ke bawah ini nyambung semuanya, mengikat, terikat satu sama lain. Setelah rutin basic flow, maka sekali lagi ya, mohon maaf, pinggul yang di sebelah kiri itu akan cepat prosesnya ketimbang Bapak Ibu tidak basic flow. Jadi basic flow ini sangat penting karena terjadi regenerasi, revitalisasi, termasuk tadi di pinggul sebelah kiri. Bisa jadi, mohon maaf nih, dominasi itu rata-rata saraf kejepit dan panasnya luar biasa kan? Udah diterapi Pak Tanto? Udah ya? Halo. Gimana Putri? Gimana Putri? Gini Bapak, jadi sebenarnya saya sudah 3 bulan tuh terkena saraf kejepit di lumbar. Benar kan? Saraf kejepit. Rata-rata di situ titiknya. Iya. Terus saya tuh pas duduk, jadi kayak ngolet itu, terus ada yang narik di bagian pinggang kiri, dirusuk-rusuk itu. Terus setelah itu sakitnya luar biasa, saya ke rumah sakit sampai 2 kali cuma disuntik nyeri aja. Nah, nggak bisa. Oke. Saya disuruh rongsen sama ortopedi, itu tidak ada apa-apa, tidak ketemu apa-apa sampai dokter. Ya, memang. Dia sembunyi di tulang, Bu. Iya, terus hari ini saya kan tadi dorong pagar gitu, bunyi krek lagi, jadi saya kesakitan sampai menangis. Maaf, saya Putri itu panas sekali itu. Betul, Putri Daya itu sudah punya alat device-nya ini? Sudah. Oke. Ibu ada putra atau pasangan yang bantu blow Ibu? Ada keluarga di rumah? Ada anak, jadi saya di blow di belakang aja, tapi yang samping saya blow sendiri sampai saya kesakitan. Ini buat nafas Pak. Ambil nafas saya sakit. Baik. Saya tanya dulu, Ibu sebelum terapi titik di pinggul sendi kiri, Ibu pakai basic blow nggak? Pakai acara minum dulu nggak? Iya. Tadi siang kan saya juga ngeblow, saya basic blow dulu. Saya sebelum ngeblow pasti kan minum dulu gitu untuk air yang ngeblow. Ya, betul. Jadi gini Pak, Bu, prinsipnya semua penyakit termasuk saraf kejepit bisa sembuh. Apalagi alat ini bisa menembus ya kedalaman kulit 30 cm. Meskipun ada saraf kejepit di antara sendi-sendi tulang, kalau Ibu continue. Jadi sebenarnya kalau Ibu terasa panas itu kabar baik. Kabar baik kenapa? Berarti di situ ada sel yang tidak normal, ada sumbatan, ada resendang sendi yang bermasalah di situ. Ya sedikit bersabar aja Bu. Tapi sekali lagi saya mohon banyak minum air putih hangat yang sudah di blow, karena itu sangat pengaruh ke kesehatan Ibu. Basic flow-nya tetap jalan, makanya butuh bantuan sahabat keluarga di rumah. Nah baru ke titiknya itu. Kalau titiknya Ibu kesulitan, gampang Bu kalau saran saya. Simpan aja di mana gitu posisinya, atau di atas bantal sejajarkan dengan pinggul sebelah kiri sampai titiknya pas di mana Ibu panas. Dilawan aja. Nah, cara melawan panas gimana? Yang terpenting Ibu kasih jarak ya, kurang lebih 15 cm posisinya. Kalau Ibu terasa panas, ingat kita punya otak. Dan otak ini adalah bagian tukang ngurus perintah-perintah. Jadi gimana caranya? Kalau pas Ibu terapi gitu, sedikit pejamkan mata, Ibu relakskan. Kalau bahasa saya gini, bayangkan Ibu lagi yang happy-happy apa sih? Lagi di pantai, relax, nyaman. Jadi otak membayangkan visualisasi. Meskipun udah lagi di blow, tapi Ibu visualnya lagi nyaman, lagi tenang, nggak ada lagi stres. Maka fokus Ibu tidak akan lagi ke panas. Itu caranya kalau lagi terapi. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, Pak Tanto dan teman-teman lagi blow gitu ya, panas gitu ya. Pas lagi titik-titiknya di mana disakit, sampaikan, Ibu relax, Ibu bayangkan sekarang ada di pantai gitu ya, yang indah. Ibu bayangkan nyaman, relax. Itu sebenarnya hipno Bapak Ibu. Kapan-kapan besok saya ajarin hipnoterapi ya. Jadi mengubah, apalagi kalau perokok gitu ya, tak ubah biar besok nggak merokok lagi. Bisa Bapak Ibu ya. Nah ilmu ini juga bisa diterapkan, memberikan sugesti kepada saat terapi biar tidak terasa panas. Apalagi saraf kejepit memang luar biasa panasnya.
tapi bisa diantisipasi dengan cara tadi ya Bu ya. Bismillah Ibu pejamkan, meskipun Ibu lagi terapi, kondisinya panas secara fisik, tapi otak bisa merangsang kondisi kita menjadi baik-baik saja, tidak terlalu panas. Gitu ya Bu ya. Besok langsung praktek. Mohon maaf Ustadz, ini kok dibuat nafas itu kok narik sentrang-sentrang terus tulang rusuknya pegang tuh seperti kayak kesetrum gitu Ustadz. Ya, itu sekali lagi bisa jadi ke paru-parunya Bu, hingga mengakibatkan Ibu kayak sesak napas gitu ya. Iya. Ya, bertahap aja Bu. Makanya tadi basic blow-nya urutannya dari ginjal, lambung, liver itu harus kena semua. Biar nanti organ-organ yang lainnya, karena sekali lagi di tubuh kita satu sama lain terhubung. Catat ya, satu sama lain terhubung. Kalau organ-organ ini beres, maka saraf kejepit potensi cepat sembuhnya lebih mudah. Kalau ini ginjalnya beres, lambungnya beres, livernya beres. Karena bisa jadi tadi bukan ada larinya ke paru-paru, lambungnya pun juga bermasalah. Makanya tadi kalau continue ya, basic blow, kena livernya, kena lambungnya, dan mohon maaf sekali lagi, ibunya juga harus happy, bahagia, itu sangat pengaruh sekali. Karena cemas, larinya ke stres, larinya ke lambung lagi. Makanya orang stres, banyak utang, itu pasti nggak jauh penyakit asam lambung. Larinya ke mana? Paru-paru, sesak napas, dan sebagainya. Gitu ya Bu ya. Kalau ngeblow sendiri tidak ada orang gimana Dok? Nah, tadi Ibu coba, ini saya sering pakai Bapak Ibu, pakai sendiri. Jadi saya nyalain biasanya, kalau ada di rak TV, udah mulai bawa. Terus gimana caranya? Saya biasa kalau saya ya, itunya biar di situ aja alatnya yang bergerak, tapi yang bergerak saya biasanya dudukan saya tambahin bantal 1 step pertama, bantal 2, bantal 3, bantal 5, bantal 6, bantal 7, sehingga posisi itu badan saya jadi naik gitu ya, tapi alat tetap di situ. Gitu cara saya. Silahkan dicoba Bu, bagi yang nggak punya pas lagi nggak sendiri, pas nggak berdua bertiga dengan keluarga, pas lagi sendirian boleh tip cara seperti itu. Yang penting posisi device-nya aman. Gitu Bu. Oh iya, oke. Makasih, Coba aja. Coba. Oke, gitu Pak Tanto. Kalau yang buat nafas ini terasa narik itu Bu, di layar di screenshot aja. Itu urusannya paru-paru. Oh iya. Oke. Ginjal, lambung, paru, ginjal, lambung, liver. Termasuk tadi, kalau Ibu basic-nya beres, itu kena semua tuh. Tuh, Ibu ada paru-paru kiri, paru-paru kanan, maka ini layarnya di screenshot. Malam ini saya basic blow-nya di situ. Salah satu fokuskan. Coba di paru-parunya. Terasa lebih panas nggak? Berarti di situ ada masalah. Lambungnya juga, ya. Cek hatinya, limfatnya dan sebagainya. Gitu ya. Makasih, Ustaz. Sama-sama. Pak Tanto. Ya, untuk Putri tadi mungkin dari saya, kalau beliau mungkin dekat dengan daerah situ ada teman-teman yang sudah lebih berpengalaman dengan terapis, mungkin bisa dibantu jadi biar lebih cepat terbantu. Kalau mungkin tinggal di mana, Putri dari ya? Saya di Sonopakis. Di mana itu Bu ya? Sonopakis Bantul. Di Jogja, di dekat Putri Daryanti yang ngundang siapa? Grupnya siapa? Saya sama Mas Bagus. Saya ketemu Mas Bagus nggak pernah laporan sih. Mana Mas Bagus? Bagus kan MC internasional kita ini. Aduh, bergila. Setapainya Mas MC internasional ini. Putri Daryanti nanti saya bantu kalau kayak gitu. Mas Bagus salah satu tim saya juga. Tapi Mas Bagus, jarang laporan nih Mas Bagus ini. Mana? Mas Bagus yang terapi juga. Ya, nggak apa-apa. Saya juga tinggal di Jogja Bu, malah dekat kalau rumah Ibu. Saya di Sewon. Rumahnya. Ya, saya kenal sama Ustadz Faiz. Oh, kenal. Ya, siaplah. Monggo kapan-kapan silaturahmi ke rumah. Ya, beres. Putri cepat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Judi, ini mungkin sudah cukup ya pertanyaannya. Dan ini ada satu terakhir ini. Tapi ini tujukan ke saya, Tat. Jadi saya harus ini akhirnya. Nanti bisa japri sendirilah. Ya, ini gini, beliau nanyakan, Pak Tanto, apa pengalaman Pak Tanto 10 tahun lebih di bidang nutrisi dengan ITIRA yang pakai alat, apa sih bedanya kan gitu, Tat? Nah ini aja langsung. Jadi begini Bapak Ibu,
beda yang sangat signifikan. Contoh saja ketika kita presentasi misalnya, kalau kita nutrisi, kita tidak mungkin buka produk untuk diberikan cuma-cuma. Kalau orang secara berjepit, nggak mungkin diberikan nutrisi langsung diminum, mereka harus beli dulu. Dan reaksinya ya nunggulah 1-2 bulan. Tapi kalau dari Aithera, enaknya ketika presentasi langsung diciplu. Ada orang sakit, ada colokan listrik, diplu langsung. Dan kita tidak kehilangan apa-apa. Dan kita langsung dapat merasakan hasilnya. Jadi di situ bedanya Bapak Ibu. Yang beda, jadi Ibu yang nanya ini ke saya, jawabnya itu, jadi kalau Aithera lebih simpel, lebih gampang dan lebih cepat. Kalau yang nutrisi memang butuh waktu. Dan kita nggak mungkin buka produk karena harus kita jual produk itu. Kalau Aithera, produk dibuka, selama ada listrik nggak ublangan, insya Allah langsung bisa kepakai. Itu jawaban dari saya. Ibu yang pribadi ke saya. Ustaz Yudi, apakah sudah cukup? Pak Yuna mungkin ada mau disampaikan? Ya, terakhir dari saya Bapak Ibu, kalau ini sebagai motivasi, perubahan itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan kalau tidak berubah. Maksudnya apa? Berubah dari yang nggak punya alat, segera punya alat, dan meskipun Bapak Ibu mungkin merasa kesakitan ya pada saat di basic, blow, saat terapi, tapi yakinlah, semoga kalau Bapak Ibu ikhlas, itu sebagai penggugur dosa, pada saat Ibu sabar melakukannya, itu adalah terjadi proses regenerasi. Insya Allah kita akan kembali sehat, kembali normal. Dan kalau Bapak Ibu, PR-nya, kalau sudah merasakan sehat, sudah punya alat, cerita kepada banyak orang, bahwasanya telah hadir di Indonesia alat device yang sangat luar biasa. Karena saya yakin Bapak Ibu di luar sana banyak orang butuh alat ini. Banyak sekali Bapak Ibu semua. Mereka sudah bolak-balik kemana-mana. Dengan hadirnya alat ini Bapak Ibu, ayo sampaikan manfaatnya. Dan bahkan Bapak Ibu juga peluang bisnisnya. Demikian Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Bersama Allah segala pasti bisa. Dengan sedekah jadi luar biasa, berhati dari dosa, keajaiban akan tiba. Saya Yudi Faisal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Yudi Faisal, penjelasan yang sangat enak sekali dengar, jernih suaranya di sini Tat, dan nanti bisa dilakukan di hari yang ke depan Tat. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, demikianlah hampir 2 jam Tat lebih ini dari awal tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya doakan yang hari ini mungkin baru ada yang merasakan sakit segera sembuh. Yang hari ini belum punya alat, saya doakan selepas ini, mulai besok pagi bangun tidur, langsung punya rezeki, bisa punya alat sendiri dan bisa diterapkan. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, ini saya lihat ada dari Solo sekitarnya, ada di Brebes, dari Jogja, Cilacap, Bogor, Pasuruan, dari Samarinda, dari Bandung juga ada, dari Tangerang, dari Maros, dari tanah bumbu. Ini dari mana? Saya belum tahu, di tanah bumbu. Dari Jakarta juga, dari Demak, Bekasi juga hadir. Dan mudah-mudahan yang Zoom minggu depan lebih banyak lagi yang datang di acara ini. Bapak Ibu, Zoom selalu diadakan setiap hari Senin dan hari Rabu malam. Dan Zoom terbaik, Zoom yang terbaik adalah Zoom yang kita tidak ikuti Bapak Ibu. Jadi saran saya, jangan tinggalkan acara ini, selalu ikuti, selalu ajak teman-teman kita, biar kita belajar. Materi yang sama, pemateri yang sama pun kita bisa dapat ilmunya. Apalagi kalau materi yang sama, pembicara berbeda, pasti banyak ilmu yang akan kita terima. Dan harapan saya, kedepannya kita tidak lagi hanya terpaku pada mentor-mentor kita, tapi kita semua di grup ini bisa aktif, bisa punya jaringan yang besar, sehat, dan kita ke depan juga ada pembicara-pembicara di Zoom ini dan juga penjara nasional lainnya. Biar tim kita jadi besar, semuanya besar, dan hidup kita berkah semuanya. Itu dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Insya Allah nanti minggu depan kita ketemu lagi. Dan hari Rabu nanti malam kita ketemu lagi di acara Marketing Lab. Dan jangan lupa, nanti tanggal 28 kita akan adakan acara VOP di kota Magelang, di Hotel Trio, jam 2 siang. Nanti Pak Yuna, Ustaz Yudi juga ada Pak Yudi, akan hadir di sana. Juga testimoni terbaik sudah saya siapkan, insya Allah akan hadir juga, dan kami tunggu di acara sana.